Jugi. Semangat. Asam, semangat. 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 Mas Waras. Semangat. Selamat siang semua para sobat bengkel dan para pecinta otomotif. Pada siang ini kita akan berkunjung ke Kota Lamongan, di mana hari ini kita akan coba berwawancara atau berbicara dengan Bapak Marzuki sebagai pemilik Marzuki Motor yang berada di Kota Lamongan. Marzuki Motor setahu saya adalah bengkel yang mungkin baru berdiri, umurnya mungkin belum sampai 2 tahun ya, tapi kita bisa melihat bagaimana Marzuki Motor ini bisa terlihat atau bersaing dengan bengkel-bengkel sekelas ATPM atau dealer di Kota Lamongan. Mungkin bagi para pemilik mobil di sekitar Kota Lamongan, Marzuki Motor ini bisa menjadi rujukan. Tapi yang penting buat kita para sobat bengkel, kita ingin tahu, kita ingin belajar apa sih kiat sukses yang diterapkan oleh Marzuki Motor, bagaimana Marzuki Motor dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa berbenah, ya, menunjukkan kualitas bengkel, ya bengkel-bengkel umum yang dipandang sebelah mata, tapi dengan adanya Marzuki Motor ini tidak kalah dengan layanan bengkel-bengkel TPM. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung saja terhubung dengan Marzuki Motor di Kota Lamongan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama dengan Marzuki Motor Auto Service Yuwom, Lamongan, Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, terima kasih bisa bergabung dengan live streaming pada siang hari ini dengan perkembangan segala perbaikan yang ada. Marzuki Motor dari hari ke hari semakin hari terus belajar untuk membenahi dari segala usaha yang ada. Kita coba berjalan sesuai dengan yang dicanangkan oleh Yuwom, Union of Mechanical, bahwasanya kita berjalan dengan sesuai SOP. Jadi kita kasih tahu ini SOP yang ada di Marzuki Motor. Jadi Union of Mechanical menjaga jaga kebersihan area tempat kerja, penataan kunci gudang, gunakan peralatan kerja sesuai kebutuhan perbaikan, selalu utamakan safety baju selalu bersih, utamakan berdoa keselamatan kerja, estimasi waktu biaya, dan minimalisir kegagalan kerja, hindari malpraktek. Jadi ini sebisa mungkin kita terapkan dalam usaha kita ya, dalam usaha kita bengkel, dari benar-benar kita jaga untuk kebersihannya biar bengkel atau usaha kita bersih sesuai dengan SOP yang ada. Kita kenalkan dari tim kita ada untuk hari ini 10 tim yang ada terbagi dari tim mekanikal maupun manajerial. Mari kita ya, selamat siang Mbak. Siang Mbak. Ini Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Namanya Anissa Istiqomah. Mbak Anissa Istiqomah. Kalau boleh tahu next untuk hari ini Marzuki Motor ada berapa unit kendaraan yang masuk? Ini ada tambah barusan ada 2 unit kendaraan yang masuk ya.
Untuk sementara hari ini kendaraan yang masuk ada 9, Pak. Ada 9. Berarti untuk per siang hari ini unit entry yang masuk ada 9 unit entry. Alhamdulillah. Kemudian entry yang menginap ada 3. yang hari ini baru perjalanan hari ini ada unit entry di angka 12 ya. 12. Baru 12. Untuk yang baru menginap kemarin 3 unit. Untuk yang sudah selesai Untuk yang yang satu sudah satu dari satu sudah selesai, 11 masih proses. Kita berusaha dengan data yang ada, kita akan mengetahui sejauh mana perkembangan usaha kita sampai di titik dengan data, baik data customer, data unit entry yang ada, kemudian data keuangan, laporan dan lain sebagainya. Ini menjadi satu titik yang sangat penting ya untuk perkembangan usaha yang ada. Baik, kita akan jalan-jalan ya. Kita ke area atau meja kerja kita. Ini ruang admin kita di SA sama di admin. Jadi ruang admin sama servis admin. Ayo kita jalan-jalan. Jadi kita usahakan ini sangat remeh, tapi harus terpasang sesuai yang ada. Kita jaga kebersihan area mulai masuk data semuanya. Besok kita data bagiannya tentang komplainan yang semua harus terpasang, kantornya harus terpasang, kebersihannya ya. Gimana Mas? Tetap bersatu kita bisa. Ini Mas, ini adalah Mas Samsul. Mas Samsul adalah kepala bengkel, kepala mekanik. Beliaunya yang membidangi, beliaunya yang memimpin mekanik untuk tempur di meja kerja. Jadi beliaunya adalah kepala mekanik kita, Mas Samsul Bahtiar. Ya. Ini sedang melakukan rutin. Jadi ini proses pemasangan bubut piringan karena diketahui untuk remnya nggak bisa maksimal. Jadi tetap kita pasang cover fender. Nah, ini sistem bubut ya, dan ini jadi ini aktivitas kita setelah dilaksanakan bubut cakram di tempat. Kita next. Nih, Mas. Pak Marzuki, selamat siang Pak. Proses penggantian uli sama uli transmisi. Oh ya, biar semangat dulu. Persatu kita bisa. Ini mekanik kita melakukan penggantian uli mesin, transmisi. Setelah ini akan lakukan pengecekan seluruh kegiatannya.
Ini dengan siapa? Ya. Mas Fia. Kepolisian. Terus ini ya, ini kegiatan kita pada pagi hari ini adalah ini kenal. Ini prosesnya apa? Karbon untuk pengangkatan kerak yang ada di alam. Dengan siapa tuh? Mas Dani. Semangat Mas Dani. Bagaimana kabar? Saya bahagia dan bersatu kita. Semangat terus. Kemudian kegiatan yang lain mungkin Fogging ya Mas ya. ya. Berikut adalah proses fogging, yaitu sterilisasi mobil di AC, saluran AC, dan interior mobil. Jadi mobil yang masuk di Marzuki Motor setelah proses servis atau penanganan pasca servis, kita wajibkan selalu pakai fogging. Tujuannya untuk sterilisasi mobil biar steril mobilnya. Dan ini proses ini kan kata fenomenal. Ini adalah salah satu trik. Masuk. Ruangan asli yang di luar ini juga ada unit entry yang baru masuk ya. Mana sih? Berapa? Dan plat nomor S1. Kira-kira Pak travel Mas. Oke, mungkin Pak Marzuki sudah ya, di internetnya. Ya kita lihat tadi cukup menarik ya, bagaimana bengkel Marzuki Motor. Ya silakan Pak Marzuki dilanjut. Sigra dengan kontrapel tapi melakukan servis berkala, pergantian oli serta pengecekan semua kendaraan biar di biaya untuk benar di ruang tunggu. Ya ini juga unit entry yang baru masuk
Ya, mungkin gangguan sinyal lagi dari Marzuki Motor sehingga kita terhambat ya melihat siaran langsung aktivitas di bengkel Marzuki Motor. Ya, mungkin teman-teman bisa saksikan sendiri bagaimana kondisi bengkel Marzuki Motor ya, tertata rapi ya, kemudian juga aktivitas juga dapat berlangsung dengan pendataan ya. Iya, Pak. Iya. Jadi ini melakukan pendataan sudah didata Mbak Nisa. Sudah, Pak. Coba kita lihat semuanya nanti harus terisi semuanya. Jadi baik kelistrikan, mekanikal, kemudian bodi dari samping, depan, kiri dan lain sebagainya semua harus terisi dengan detail. Kemudian ada tanda tangan di customernya sehingga kita mengetahui kendaraan masuk keadaannya seperti apa. Ini sebagai cara kita agar terhindar dari keomelan yang ada. Jadi ini adalah SOP yang kita terapkan di Marzuki Motor. Itu habis ini nanti akan ada salah satu customer kita ya, yang tadi saya minta waktunya dikasih waktu untuk bisa memberi testimoni. Mungkin Mas Tominya bisa langsung ke bapaknya ya. Nah, ini Assalamualaikum, selamat siang dengan ini Pak Andri. Jadi Pak Andri tadi membawa kendaraan Innova dinas ya. Mobil dinas dari Kampus Universitas Muhammadiyah Lamongan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Mas Tommy oleh customer kita. Kita sudah sering ke sini. Oh, sudah sering. Jadi ini adalah pelanggan kita, customer loyal kita. Sudah beberapa kali membawa kendaraan untuk perawatan berkala di Marzuki Motor Auto Service. Kita menjadi satu keluarga. Pak Marzuki, bisa dengar saya? Bisa. Boleh saya bicara langsung dengan customernya, Pak? Bisa? Oh, bisa dengan customernya. Pak, dengan Mas Andri. Ya, silakan. Mas Andri, Pak Andri. ya, Mas Andri. Saya boleh tanya sedikit, Mas Andri. Kenapa memilih Marzuki Motor ya untuk melakukan perawatan mobilnya? Kira-kira apa sih poin lebih yang Mas Andri lihat dari Marzuki Motor? Apa nilai lebih? Kelebihannya itu setiap kali servis di sini Pak ya sudah membaik mobilnya, intinya gitu Pak. Dan ya sudah berlangganan gitu. Kalau kedepannya kalau dipanggil untuk diminta tolong ke storing bisa segera meluncur gitu Pak, segera tanggapi. Artinya layanannya cepat tanggap ya Pak ya? Ya Pak. Kondisi bengkelnya gimana Pak menurut Bapak? Lebih bagus Pak, lebih baik karena dari tampilannya, kebersihan. Oke, terima kasih Mas Andri. Silakan lanjut Pak Marzuki turnya Pak. Oke, terima kasih Mas. Ya, kita terus kita keliling ya. Melakukan pengecekan dulu. Setelah nanti dicek semuanya, baru kita estimasi baik waktu maupun biaya. Setelah itu kita kasih tahu masalah estimasi yang ada. Setelah ACC baru kita pekerjaannya. Ini unit entry yang dari Bandara Lamongan ya.
Kota Lamongan melakukan servis perawatan bersama, dan juga kita memberikan jalan dan solusi, kepada customer kita apabila ada kerusakan baik mekanikal, elektrikal ataupun rubber body ya. Jadi seperti ini barusan kemarin malam insiden ini unit Aniar. Kemudian kita konfirmasi, Pak Juki, kira-kira bisa nggak diperbaiki bodi yang hancur karena adanya insiden? Saya bilang insya Allah bisa. Kita siap di setiap kerusakan yang ada, nanti ini kita bawa ke rekanan kita dan akhirnya di pengecetan perawatan berkala, kita berpartner pada sektor yang lain ya, yang lainnya yang kalau pengecetan rubber body kita rekanan kita yang bisa hidup jalan, customer juga lebih nyaman karena semuanya terhandle karena setiap kerusakan ya. Karena ini Samsul Baktiar, ya itu Mas Wami bisa dari arah sana. Jadi nah, ini layanan yang ada di Marzuki Motor. Selain ada kopi, itu virus, jamur di interior, ini adalah layanan kita di Pecakram. Karena hasil dari pengukuran ini nanti akan sangat-sangat maksimal, dan akan bisa bekerja secara maksimal karena ini presisinya sangat-sangat bagus. Terus semangat satu kita bisa. Ya, mungkin ini yang rawat inap ya. Kenapa mobil ini rawat inap? Ini saya jelaskan. Mobil ini rawat inap karena overheating. Jadi terpaksa setelah kita kasih tahu customer baik estimasi waktu dan biaya, kemudian ter-ACC, oke, baru kita overhaul atau total. Jadi kenapa ini sampai rawat inap? Karena memang pengerjaannya lebih dari 1 hari karena harus overhaul. Jadi hari ini memang ada 3 unit entry yang rawat inap. Satu karena memang terkendala dari suku cadang atau seperempat yang belum ada. Mungkin bisa dipanggilkan kepala bengkel kita ya. Kepala bengkel kita Mas. Langsung nangkon naik. Oh ya. Ini paruh tengah hari ya. Stal kita sebenarnya ada 12 stal. Ya. Ini kita perkenalan dulu dengan si ganteng. Nah, perkenalkan, ini adalah kepala bengkel Marzuki Motor yang tadi Mas Samsul adalah kepala mekanik. Jadi dia yang membidangi dan bertanggung jawab di anak-anak mekanik, helper kalau mekanik ya. Mas Samsul tadi, dan beliaunya adalah Mas siapa Mas Bagus Wibowo. Ini kepala bengkel kita. Jadi dia yang menghandle kegiatan bengkel yang ada. Ini ada kendala Mas?
lancar. Kendala satu mobil Toyota Cinta yang menunggu dekat. Oh, berarti hari ini semuanya berjalan alhamdulillah. Cuma ada satu kendala ya. Mobil Cinta Toyota Cinta karena masih menunggu spare part-nya. Mungkin hari ini full ini nanti ya. Biasanya overload. Alhamdulillah. Kalau biasanya jelang hari ini sudah full, ini tinggal satu setal ya, tinggal satu setal yang ada. Biasanya nanti jam sore hari kita sudah mulai overload. Nah, ini adalah kepala bengkel di Marine Motor. Gimana Mas? Bagus? Masih semangat? Semangat. Yel-yelnya baru satu kita bisa. Terima kasih. Ya. Nah, itu dong. Ya. Nah, ini ya. Mungkin hampir semuanya sudah ya. Kegiatan kita sampaikan kepada saudara-saudara UOM dan saudara-saudara sekalian. Intinya kita tidak pernah merasa sudah baik ya. Jadi kita masih sangat-sangat jauh untuk mencapai kita masih sangat jauh dari harapan. Kita masih harus banyak berakselerasi, kita harus banyak menimba ilmu dari semuanya, dari siapapun sekiranya itu baik dan bagi sesama rekan kita. Alhamdulillah dengan gabungnya Marine Motor UOM dengan Indonesia, kita banyak belajar di sana, baik teknikal, mekanikal maupun manajerial, karena di sana adalah perkumpulan orang hebat. Ada Pak Andi Dokter Teknik, ada Pak Hendrik Jabar, ada Pak Sugiono, Pak Dedi, semuanya adalah orang-orang luar biasa. Anggotanya adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi kita mudah-mudahan terus tumbuh dan berkembang, saudara sekalian. Kita semakin baik, tumbuh dan merepresentasikan anggota UOM dari Sabang sampai Merauke. Mungkin cukup sekian dari kami dari Marine Motor. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan itu bukan terakhir. Mudah-mudahan untuk pertemuan dan akan Marine Motor penting tetap semangat, tetap untuk perkembangan. Akhirnya satu kata, bersatu kita bisa. Oke, terima kasih Pak Marzuki. Kita udah diajak jalan-jalan ya, keliling lihat bengkel Marzuki Motor yang berada di Kota Lamongan. Mungkin saya bisa bicara sedikit dengan Pak Marzuki. Oh, bisa. Ya bisa. Iya Pak Hendri. Bisa dengar saya, Pak? Wah, kayaknya sibuk nih, mau langsung pergi aja nih. Bengkelnya tepatnya di jalan apa, Pak? Mungkin ada nanti warga Lamongan yang tertarik ya. Tepatnya di jalan apa, Bapak? Ya, kita berada di Jalan Rangge ya, Jalan Al-Azhar. Untuk lebih detailnya lagi, Rangge nomor 99 Lamongan. Nah, untuk lebih detailnya lagi langsung ketik di website kami www.marzukimotor.com, ada peta lokasi. Jadi semuanya kita juga belajar dari UOM untuk digital
dapat ya. Jadi kalau mengetahui lokasi Marzuki Motor, ketik Yuom Lamongan, sudah muncul Yuom Marzuki Motor atau www.marzukimotor.com di website kami. Jadi nanti akan langsung ketemu di bengkel kami. Terus untuk layanannya Pak di Marzuki Motor ini apakah spesifik hanya untuk merek tertentu kah atau untuk jenis layanan tertentu, contoh hanya untuk servis berkala kah atau semua pekerjaan Pak? Mungkin bisa diterangkan lagi Pak. Iya. Jadi ini kita untuk pengerjaan kita masih menerapkan di servis berkala ya, servis berkala serta pemeliharaan. Tetapi tidak kemungkinan secara mekanikalnya kita garap, kemudian yang ada insya Allah dalam jangka dekat kita akan ekspansi ya, kita akan mengembangkan sayap di samping. Jadi untuk areanya nanti sekitar hampir 20 unit entry yang masuk, sekitar 32 sampai 35 unit entry yang masuk. Tujuan kita agar seumpama kalau sekarang kita masih berkalanya saja, nanti kita akan bisa masih cuci dan lain sebagainya. Jadi nanti bulan 5 ya, mudah-mudahan motor sudah ya, kerja di samping yang luasnya sekitar 11 kali 40 semakin bisa berakselerasi. Jadi nanti kita bisa manjatkan ke motor, apapunnya dia, apapun keinginan dia, kita bisa menghandle di situ. Jadi pelayanannya. Untuk sementara ini Pak Hendri ya, untuk sementara ini kita masih berfokus di servis berkala serta perawatan. Untuk semua merek Pak? Iya, iya, betul. Sebenarnya kita itu bisa ya, pesawat terbang juga bisa, cuma ada landasannya di sini. Jadi kita luar biasa. Kapal selam Pak. Oke, artinya gini Pak, kalau bengkel kita kan bengkel-bengkel independen gini kan kita nanganin hampir semua brand ya, kita terima semua brand. Kira-kira kendalanya apa sih yang Pak Marzuki hadapi Pak? Menangani multi brand seperti itu. Kalau di dealer kan kita lihat mereka mungkin hanya satu. Ya, jadi tangan terbesarnya apa Pak kira-kira? Apabila kita UKM seperti kami ya, UKM seperti kami itu tidak mungkin melayani hanya cuma 2 atau 3. Jadi ini menjadi satu tantangan bagi kami karena semua dari brand kendaraan yang ada itu masuk, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, semuanya masuk dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Jadi ini adalah tantangan buat anggota Yuom, buat kita semuanya, bahwasanya tingkat kerusakan yang ada atau trouble yang kendaraan pada bengkel-bengkel UKM seperti kami itu banyak karena dengar bersama. Tapi semuanya akan sama dalam artian membawa masalah ke sini, kemudian kita berusaha menganalisa data kemampuan kita. Setelah menganalisa, kemudian kita ambil keputusan atau tindakan. Nah, terjawab permasalahan itu, ini menjadi satu poin yang sangat luar biasa. Kita bisa membantu sesama, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini yang akan menjadi usaha kita. Kita sekedar materi saja ya, kita yang sangat
katakan sadari, tapi setelah kita berusaha bisa membantu ada, maka akan timbul sesuatu hal yang sangat luar biasa karena kita juga berguna untuk orang lain. Mungkin itu. Nah, artinya gini, Pak. Teknologi mobil kan bermacam-macam ya, Pak. Sebenarnya sih prinsipnya sama, cuma artinya kan kita mesti adaptasi dengan tiap brand ya. Apalagi teknologi otomotif itu salah satu teknologi yang perkembangannya cukup pesat gitu, Pak. Nah, bagaimana Bapak menyikapi gitu, Pak, tentang SDM, tentang mekanik Bapak supaya tetap dia bisa melakukan pekerjaan untuk mobil-mobil yang terkini, Pak? Apa mungkin ada kiat-kiat khusus yang dari Marzuki Motor lakukan, Pak? Ya, untuk mengantisipasi hal-hal demikian, tentunya kita tidak akan tinggal diam, kita terus bergerak, kita terus merespon hal yang positif, ilmu yang positif dari manapun dan siapapun itu. Makanya karena kita baru lahir dan kita tidak tinggal diam, makanya kita tergabung di UOM untuk belajar bersama, belajar troubleshooting, belajar ilmu yang atau kendaraan yang akan diluncurkan di masa depan, contoh hibrid dan sebagainya yang telah dilakukan oleh Pak Jawa Barat, kemudian hal-hal yang lain. Jadi kita maupun manajerial atau cara usaha itu bisa tumbuh dan berkembang. Kita tidak menutup diri. Jadi kita tidak menutup diri, kita terus belajar dari yang senior kita. Jadi gitu. Jadi kita terus apapun itu kita terus belajar, kita terus menimba ilmu pengetahuan, kita bergabung di UOM agar bisa menjawab tantangan di masa yang akan datang dengan membuka diri dan membuka wawasan. Tadi menarik nih, Pak. Sorry, Pak. Halo. Ini tadi ya, ini juga masih kita tunggu pembelajaran yang akan diluncurkan di UOM dan Montir Pro untuk mekanikalnya. Nanti kita akan bisa bergabung untuk tim mekanik-mekanik itu. Kita bisa belajar bersama. Semua ini juga kita tunggu nanti peluncurannya kapan kita bisa kelas. Wow. Menarik Pak. Tadi sempat saya singgung di pembukaan, Marzuki Motor ini kalau dibilang umurnya belum lama lah ya Pak ya, masih hitungan 1 tahun 2 tahun ya, tapi kalau saya secara pribadi lihat perkembangannya sangat-sangat pesat Pak. Mungkin Pak Marzuki bisa sharing Pak tips dan triknya Pak dalam pengelolaan bengkel yang mungkin bisa memotivasi rekan-rekan termasuk saya pribadi Pak. Bagaimana sih kiat-kiat yang dilakukan oleh Marzuki Motor bisa berkembang demikian pesat. Mungkin bisa di-sharing Pak. Ya ini ya, mohon maaf. Jadi ini mungkin trik dari kami sadar bahwasanya kami bukan apa-apa, kami sadar kami belum bisa apa-apa, kami sadar kami harus banyak berbenah. Jadi triknya biar bisa mengembangkan usaha, satu niat kita tata, kita benar-benar mengembangkan usaha ini dengan sungguh-sungguh. Tujuan kita adalah ada guna dan manfaat untuk orang lain. Yang kedua, tujuan kita juga bisa menyerap serta memperdayakan adik-adik kita yang lulusan dari SMK ataupun dari
sekolah lain biar tidak menambah pengangguran yang ada di Indonesia, kita bisa mengangkat dan memperdayakan mereka. Semuanya kita siapkan ya. Jadi saya tidak ingin mereka menjadi seorang pekerja, tapi yang saya inginkan adalah mereka menjadi calon pengusaha. Jadi makanya semangat mereka berlimpah, keinginan untuk kembang dan belajar juga bertambah, karena mereka adalah calon-calon pengusaha di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mungkin triknya kita membuka wawasan, kita membuka apapun itu yang baik, sifatnya membangun, kita menerima ilmu, kita menerima terus belajar, kita review tiap bulan, kira-kira apa ini yang kurang, mana yang kurang jalan, mana yang bisa jalan. Ini kedepannya ini akan ada ini. Itu hubungannya beberapa item ini, bidang garapnya seperti apa. Nah, itu kita pelajari, kemudian kita ambil keputusan. Karena pengalaman yang terjadi begitu kita buka bengkel kemarin, 2 bulan langsung kena COVID, 2 bulan kena lockdown. Jadi kita belajar dari hal yang sangat sulit ya, tetapi alhamdulillah kita terus semangat untuk mengembangkan usaha ini biar kita guna dan faedahnya kita bisa berguna untuk orang lain. Apalagi untuk adik-adik kita yang lulusan dari SMK, itu juga butuh tempat dia bisa berakselerasi, menerapkan ilmunya dan menjadi orang yang benar-benar mandiri dan berguna untuk orang lain. Mungkin itu Pak Hendri. Terima kasih Pak. Artinya berarti penekanannya kita lebih kalau yang saya tangkap nih, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ya, artinya mungkin ini bisa memotivasi kita teman-teman di WOM atau mungkin para teknisi otomotif yang berniat ya, yang mau loncat dari sekedar pekerja kemudian menjadi pemilik bengkel. Karena banyak orang bilang ya, jadi teknisi otomotif handal belum tentu dia akan berhasil saat punya bisnis bengkel, karena dunia teknik ternyata nggak bisa kita terapkan 100% dalam pengelolaan bengkel. Artinya kita butuh tambahan ilmu lain selain ilmu teknik ya Pak. Kira-kira begitu ya Pak Marzuki? Iya, betul. Nah, sekarang ini kan banyak Pak organisasi perhimpunan otomotif, perhimpunan bengkel. Kira-kira menurut Pak Marzuki, bagaimana sih, apakah ada manfaat Pak bergabung ke asosiasi atau organisasi bengkel seperti itu Pak? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita tidak menutup diri ya. Jadi kita itu belum apa-apa, kita belum bisa apa-apa. Apapun ilmu yang ada, baik itu yang berasal dari asosiasi bengkel yang lain, itu akan memberikan dampak kepada kita. Oh, jadi kita cara pengelolaannya seperti ini. Nah, ini nanti akan saling bersinergi sehingga usaha kita atau bengkel kita akan lebih semakin cepat berkembang. Jadi kalau memang itu baik, kenapa tidak untuk kemajuan usaha atau bengkel kita. Jadi karena saya yakin, percaya di setiap daerah itu akan berbeda kultur masyarakat dan adat istiadat dan lain sebagainya itu akan berbeda. Jadi tidak akan mungkin sama 100% ya, sama 100% pengelolaan skala bengkel di satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, untuk agar bisa tumbuh dan berkembang, maka kita berusaha untuk menimba kemampuan baik kita maupun teknisi kita agar lebih baik dan lebih baik. Jadi untuk bergabung di beberapa keanggotaan itu menurut kami
salah akan semakin baik, ilmu yang diserap akan semakin baik, agar tidak melanggar kode etik ataupun kita bisa memberikan warna atau identitas terhadap keanggotaan kita. Jadi mungkin terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marzuki, cukup menarik ya apa yang kita lihat hari ini, bagaimana bengkel UKM bisa memberikan pelayanan yang memuaskan pada pelanggannya. Kemudian poin penting yang saya tangkap dari kunjungan kita ke Lamongan hari ini adalah bagaimana kita dapat berguna untuk orang lain. Artinya ketika kita mempunyai niat yang baik, ya Tuhan pun pasti akan mempermudah jalan kita. Ya, kemudian bagaimana bengkel-bengkel UKM ini bisa bersatu dalam satu organisasi, belajar bersama, supaya kita dapat berkembang, memajukan sesama kita di dalam organisasi. Terima kasih Pak Marzuki atas penerimaannya hari ini. Mungkin nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali, kita bisa melihat bengkel-bengkel rekan-rekan yang lain, kita saling berbagi ide, saling berbagi ilmu untuk kemajuan kita bersama. Demikianlah hari ini kita berkunjung ke bengkel Marzuki Motor di Lamongan. Sekali lagi, bersatu kita bisa. Satu kita. Untuk pemenang logo UOM terbaik, kategori logo UOM terharmonis. Pemenangnya adalah UOM Madiun. Selamat kepada UOM Madiun telah memperoleh logo kategori terharmonis. Dodi UOM Madiun. Selamat kepada Dodi Madiun. Hadiahnya bisa diambil di mana, Pak? Hadiahnya nanti admin akan menghubungi berupa 1 paket perangkat tune up. Alat tune up. Ya. Selamat, semoga adanya ini bisa menambah giat-giat lagi dalam belajar di UOM dan kita tidak putus asa. Demikianlah acara ini sponsori oleh Union of Mechanical. Semoga kreatif-kreatif kita, inisiatif-inisiatif kita dapat berkembang di kemudian hari. Dan saya mengucapkan kepada Bapak Henry, Pak Marzuki Motor hingga suksesnya acara